Baiklah, kita sudah sampai di demo program. Sebelum kita memulai program ini, saya akan menunjukkan terlebih dahulu bagaimana bentuk output dari program ini. Jadi, kita coba compile dan run program ini. Oke, dapat Anda lihat di layar, program meminta untuk memasukkan bilangan prima pertama. Kita masukkan bilangan 29. Kemudian program memintakan masukkan bilangan prima kedua. Kita misalkan bilangan prima kedua nilainya 7. Oke, dapat Anda lihat program meminta user untuk memasukkan pesan. Kita masukkan pesannya STEMIC Amik Riau. Oke, dapat Anda lihat di sini tersedia angka yang didapat ketika proses enskripsi dan proses deskripsi. Jadi, dari angka ini terciptalah proses enskripsi. Kemudian dapat Anda lihat kemudian hasil dari enskripsi ini kemudian diterjemahkan dengan proses deskripsi sehingga STEMIC Amik Riau kembali menjadi nilai pada plain text awal. Oke, kita langsung saja mulai program barunya. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam pembuatan program ini adalah menambahkan libraries. Libraries yang digunakan adalah seperti ini. Jadi di sini ada beberapa libraries, yang ini IOStream untuk memanggil fungsi string, include math.h untuk memanggil fungsi matematika, string.h untuk memanggil fungsi string, dan std.libraries.h adalah untuk berguna untuk nanti ketika kita menghapus buffer dari pesan. Selanjutnya yang akan kita tulis adalah using namespace std untuk mengambil fungsi dari std. Kemudian kita akan deklarasikan beberapa variabel. Ini merupakan beberapa variabel yang kita gunakan. Kenapa di sini saya menggunakan long integer bukan integer? Karena dalam algoritma ini yang berperan penting adalah nilai integer yang akan diolah dari pesan. Jadi, di sini saya menangkap variabel p, key, nt, dan flag. Flag ini berguna nanti untuk mengecek nilai apakah suatu dia tuh prima atau bukan. Enskripsi dalam proses enskripsi, deskripsi D dalam proses deskripsi, tem ini nanti dalam proses enskripsi juga, dan yang lain ini adalah untuk proses-proses selanjutnya. Kemudian string message adalah untuk pesan yang akan kita masukkan. Selanjutnya adalah int prime. Ini merupakan fungsi. Baris ini ke bawah merupakan fungsi yang kita pesan dalam sebuah program. Oke, baris ke bawah ini merupakan fungsi-fungsi yang akan kita olah, yaitu ada prime, ada cek enskripsi, cek deskripsi, dan proses enskripsi dan deskripsi dalam program ini. Selanjutnya kita akan masuk ke program utama. Oke, kita sudah sampai di program utama. Jadi di main programnya sendiri, kita mulai dengan memasukkan perintah ke user untuk memasukkan angka prima. Jadi angka prima di sini akan kita masukkan. Jadi masukkan angka prima cin p. Kemudian nilai prima ini kita tampung ke dalam nilai flag. Fungsinya agar untuk nilai flag ini ketika dikembalikan ke fungsi flag yang nanti akan saya jelaskan, akan mengembalikan nilai 1. Jadi ketika nilai 1 dikembalikan, maka ini akan mengakhiri dari program ini. Tapi seandainya bukan nilai 1 yang dikembalikan, maka program ini akan terus berjalan. Oke, untuk program primanya adalah seperti ini. Oke, dapat Anda lihat di layar, ini merupakan program prima. Jadi nilai dari flag ini akan mengambil nilai dari P. Jadi P-nya dilempar ke sini. Jadi nilai ini akan memberikan nilai balik. Jika nilai baliknya 0, maka program akan terus berjalan. Dan jika nilai baliknya itu 1, maka program akan langsung exit. Kemudian yang kedua adalah memasukkan bilangan prima kedua. Dalam bilangan prima kedua ini ada yang berbeda dengan perulangannya, yakni jika flag sama dengan 0 dan jika flag ini sama dengan key. Jadi nilai nilai bilangan prima pertama dan nilai bilangan prima kedua tidak boleh sama. Selanjutnya
yang akan kita lakukan adalah untuk memasukkan pesan. Dapat Anda lihat di layar, ini merupakan coding untuk memasukkan pesan. Jadi kita buat fungsi print dulu, masukkan pesan. Oke, kita ganti saja, jangan masukkan pesan. Misalnya, masukkan plain text Anda. Jadi plain text yang akan kita masukkan ini akan dicek dulu di flush.id apakah dia masih mengenai buffet. Takutnya ketika buffet ini penuh, maka input yang kita masukkan akan salah. Kemudian selanjutnya kita menggunakan fungsi getLine. GetLine ini menampung inputan dari user berupa pesan dari message. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengganti semua nilai message atau dengan menampungnya di dalam variabel NI. Jadi nilai message ini yang sebelumnya bersifat string akan ditampung ke sebuah variabel yang bersifat long integer. Untuk selanjutnya adalah kita akan menghitung berapa nilai n dan nilai m. Dapat Anda lihat di layar. Di sini nilai dari variabel pertama dan variabel kedua kita kalikan untuk mendapat nilai n. Kemudian untuk nilai m-nya sendiri saya beri variabel di sini namanya t. Jadi nilai bilangan prima pertama dikurangi 1 dan nilai bilangan prima kedua dikurangi 1, hasil pengurangan 2 ini kemudian kita kalikan dan akan mendapat variabel n. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah fungsi cek nilai dari enskripsi dan cek nilai dari deskripsi. Ini merupakan fungsi dari CE. Jadi, ketika CE dijalankan, maka fungsi CE akan dipanggil. Fungsi CE seperti ini. Oke, dapat Anda lihat di layar. Ini merupakan void CE. Jadi, di dalam algoritma ini kita akan mencetak nilai-nilai apa saja yang didapat dalam sebuah CE. Yakni, di fungsi ini menjelaskan semua nilai ini akan dicetak, kemudian kita akan mendapatkan berapa nilai dari enskripsi, dan nanti kita akan mencetak juga berapa nilai yang akan didapat dari deskripsi. Jadi, nilai deskripsinya nanti akan dicetak juga di proses ini. Proses selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah bagaimana pencetakan dari CE ini. Dapat Anda lihat di layar. Di sini adalah cout. Angka yang tersedia dari CE adalah semua proses yang didapat dari CE ini tadi akan masuk ke baris program utama, kemudian hasil dari enskripsi dan deskripsi ini sudah ada di baris CE. Selanjutnya, di sini program akan nge-print berapa banyak fungsi yang terdapat di dalam CE, fungsi yang terdapat di dalam enskripsi dan fungsi yang terdapat di dalam deskripsi, karena ketika proses yang dilakukan di CE, nilai enskripsi dan nilai deskripsi di sini, nilai enskripsi di sini dan nilai deskripsi di sini sudah dimasukkan. Karena dia menggunakan variabel global, maka di sini dapat langsung kita panggil nilai tersebut. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah proses pengekskripsian dari program ini. Oke, dapat Anda lihat di layar. Ini merupakan function dari enskripsi. Ketika enskripsi ini dipanggil, maka coding program yang akan berjalan adalah seperti ini. Jadi dapat Anda lihat, enskripsi ini akan menampung nilai dari PT, CT, K. K ini merupakan nilai enskripsi dari string kernel, kemudian nilai K dan nilai len. Jadi nilai len ini merupakan nilai panjang dari message. Program ini akan berakhir jika sudah sampai nilai len terakhir. Yang akan dilakukan pertama adalah menampung nilai message ini tadi ke variabel PT. Kemudian nilai message yang kita dapat tadi akan dikurangi dengan nilai 96. Kemudian kita deklarasikan K sama dengan 1. Nilai
nilai K di sini akan dideklarasikan sama dengan 1. Kemudian akan dilakukan perulangan sesuai dengan nilai K. Nilai K ini didapat dari nilai inskripsi 0. Jadi nilai inskripsi pertama akan menjadi nilai K di sini. Jadi di sini yang dilakukan adalah untuk membuat nilai K adalah K dikali dengan nilai PT. Nilai PT ini nilai apa? Nilai yang terdapat dalam message. Kemudian dilakukan mod dengan nilai N atau nilai awal yang kita dapatkan tadi, nilai perkalian antara dua bilangan prima. Kemudian yang akan dilakukan selanjutnya adalah mengatur tem. Jadi tem ini akan menampung nilai I merupakan nilai K yang pertama. Jadi tem ini akan menampung nilai K yang terdapat di dalam perulangan di sini. Selanjutnya nilai K ini tadi kemudian akan ditambah dengan 96 karena nilai K selanjutnya, karena nilai K tadi di sini sudah dikurangi, maka nilai K di sini harus ditambah dulu dengan 96. Kemudian yang terakhirnya adalah nilai inskripsi ini ditampung, nilai inskripsi dari I dalam perulangan ini akan ditampung dalam akan menampung nilai dari variabel CT yang ini tadi. Jadi nilai K ini tadi kan udah dapat nih, kemudian akan ditampung oleh nilai CT yang ini. Kemudian dilakukan perulangan ke atas yaitu I++. Selanjutnya nilai dari inskripsi ini dikurang dengan 1. Jadi selanjutnya setelah dia dikurang dengan 1, maka akan dicetak perintah inskripsi di sini. Jadi print, kemudian akan cetak nilai inskripsi. Oke, selanjutnya bagaimana dengan proses deskripsi? Kita kembali dulu ke program utama. Oke, untuk fungsi dari inskripsi adalah seperti ini. Oke, dapat Anda lihat di layar. Ini merupakan perintah dari deskripsi, jadi pemanggilan fungsi dari deskripsi. Ketika fungsi ini dipanggil, hal yang akan dilakukan adalah memanggil fungsi dari function yang ada di sini. Jadi, proses deskripsi nilai. Jadi, kita deklarasi variabel lokal di dalam fungsi deskripsi. Jadi, kita PT, CT, K, dan 0. Jadi, ini akan berakhir jika nilainya sama dengan -1. Itu nilai untuk menampung banyak perulangan dari awal. Kemudian CT merupakan tem dari I, merupakan variabel penampung dari tem yang dimasukkan ke dalam banyak perulangan awal. Jadi nilai K ini kita set dulu sama dengan 1. Kemudian nilai K ini akan di-mod. Nilai tem ini ketika nilai proses deskripsi di atas kan ditampung tadi nih. Di sini kan menampung nilai K. Jadi nilai K ini akan dipanggil lagi ketika proses inskripsi. Jadi di dalam perulangan ini akan dilakukan adalah nilai K akan dikali dengan nilai ciphertext. Ciphertext ini dapat dari mana? Ini merupakan variabel, merupakan kunci private dalam proses ini. Jadi ini merupakan variabel tem ini. Kemudian dibagi dengan berapa? Dibagi lagi dengan N. Jadi N ini adalah nilai, kemudian nilai PT K ditambah dengan 96. Selanjutnya nilai MI ini merupakan nilai PT. Jadi nilai message ini merupakan nilai PT. Kemudian nilai ini adalah mengeset nilai M menjadi batas akhir dari perulangan while. Kemudian untuk pesan deskripsi, nilai M ini tadi, nilai message di plain text kita tadi akan di print di sini. Oke, itu merupakan algoritma dari program ini. Baiklah, kita akan mencoba untuk menjalankan program ini. Kita coba run. Oh, harus kita compile dulu. Ya, kita kasih nama baru. Oke, kita coba masukkan
bilangan 29. Kemudian bilangan berikutnya 7. Pesannya kita coba STEMIC Amik Riau. Oke, dapat Anda lihat pesan yang ini tadi sudah diubah. Ini merupakan pesan skripsi dari bilangan ASCII, kemudian ini merupakan pesan yang dikembalikan dari STEMIC Amik Riau. Tapi program ini memiliki beberapa kekurangan, yakni ketika program ini menampung terlalu banyak bilangan message, maka dia akan berhenti. Kita cobakan ya, 29, bilangan perimainannya 7. Kita masukkan pesan yang lumayan panjang. Saya kuliah di STEMIC Amik Riau, program studi teknik informatika. Kampus kami berlokasi di Pekanbaru, Provinsi Riau. Visi dan misi kami adalah menjadi perguruan unggul komputer di Sumatera pada tahun 2030. Dia hanya menampilkan sampai baris ke beberapa karena nilai long integer di sini tidak dapat menampung dari banyaknya plain text yang kita masukkan. Jadi kita coba kan lagi 7 dan 29. Masukkan pesannya, saya kuliah di STEMIC Amik Riau, program studi teknik informatika. Oke, masih dapat diterjemahkan. Jadi, sekianlah penjelasan saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf.